Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada sore hari ini, di rumah saya pukul 4, 4 jam 15, 4.15. Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang Herbert Spencer. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pemikiran bagaimana Herbert Spencer memahami sebuah masyarakat. Jadi beliau ini adalah tokoh dari Inggris, yang kebetulan beliau adalah seorang biolog, Maka beliau memandang masyarakat ini seperti layaknya organisme biologis, seperti makhluk hidup. Makhluk hidup itu mulai berkembang dari kecil sampai besar, dari yang sederhana sampai yang menjadi besar, sampai yang paling kompleks, dari yang avertebrata sampai yang vertebrata. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat itu ada yang tradisional sampai menjadi masyarakat yang modern. Maka teori Spencer ini seringkali dikenal dengan teori evolusi sosial, Jadi kaitannya dengan Darwin sangat kental sekali, tentang Darwinisme sosial. Menurut si Spencer, bahwa masyarakat itu sebagai makhluk hidup, diibaratkan atau dianalogikan sebagai makhluk hidup, maka ada beberapa fungsi di dalam masyarakat yang harus tetap dikembangkan supaya fungsi itu bisa lestari dan bisa adaptasi, Jadi sama di dalam masyarakat kemarin saya sudah bahas, fungsi-fungsi itu akan hilang, atau akan digantikan dengan sesuatu yang baru kalau memang fungsi itu tidak bisa adaptasi dengan perubahan zaman. Maka teori Spencer dalam memandang masyarakat itu intinya adalah apapun itu budaya akan ada dan berkembang kalau satu memiliki fungsi, artinya fungsional, dan yang kedua didukung oleh struktur. Jadi struktur itu mendukung tentang fungsi-fungsi tersebut. Apa yang dimaksud struktur di sini? Yaitu tentang adat, norma masyarakat, termasuk pemerintah. Pemerintah termasuk di sini adalah struktur, struktur yang mendukung fungsi itu. Jadi selagi fungsi itu ada dan didukung oleh struktur, maka budaya itu akan berkembang. Budaya akan hilang kalau tidak memiliki nilai fungsi dan tidak didukung oleh struktur. Misalnya ada budaya, misalnya budaya misalnya budaya kalau kita di Sumatera ini misalnya budaya kemarin saya contohkan undangan memberikan sirih, Kalau ada mantenan kita memberikan sirih ke tetangga kita door to door, Sekarang itu tidak fungsional lagi karena tidak efektif kalau kita bawa sirih ke rumah-rumah orang, apalagi rumahnya jauh. Kalau dulu kan karena ikatannya komunal, dekat, mungkin hanya beberapa kilo kita bisa jalan. Tapi kalau sekarang rumah kan jauh-jauh, kemudian relasi kita juga jauh. Kalau kita harus bawa tepak sirih keliling-keliling, itu juga merepotkan. Maka itu tidak fungsional lagi, Maka hilanglah budaya itu. Ditambah lagi tidak didukung oleh struktur. Misalnya tokoh-tokoh adat pun sudah membenarkan bahwa itu tidak lagi cocok untuk dilakukan, Kemudian masyarakat yang baru menggantikan generasi yang lama itu mungkin masih kental adatnya, tapi beliau sudah wafat, digantikan generasi baru tentu pemikirannya berbeda, pendidikannya berbeda, pengalamannya berbeda, situasinya berbeda, zamannya berbeda. Maka masyarakat tidak lagi mendukung tentang adanya misalnya tepak sirih harus diedarkan ke tetangga kita, sehingga lambat laun tepak sirih lenyap, tinggal lagi hanya di museum. Jadi kalau ada jargon takan Melayu hilang di bumi, memang seyogianya Melayu itu tidak akan hilang. Tapi kalau misalnya Melayu itu generasi-generasi lama sudah pada wafat, digantikan oleh generasi baru, kemudian generasi baru juga kurang peduli dan tidak menganggap bahwa itu penting, kemudian misalnya masyarakat ataupun pemerintah selaku struktur di sini, tidak mendukung tentang pengembangan budaya Melayu, maka banyak nanti budaya-budaya akan hilang.
contoh-contoh saja sekarang tradisi lisan, ya permainan rakyat, ya yang dulu banyak dimainkan anak-anak, misalnya main behel, main apa, main gobah, main macam-macam permainan rakyat. Sekarang permainan rakyat kan digantikan dengan permainan-permainan baru, ya, yang dianggap permainan yang lama itu tidak fungsional lagi. Kenapa? Sulit bahannya, kemudian lapangannya juga sulit, arenanya untuk kita bermain, kemudian juga anak-anak sudah disibukkan, ya, adanya gadget, adanya game online dan lain-lain, maka fungsi-fungsi permainan rakyat juga habis, ya. Tambah lagi struktur tidak mendukung itu. Apa struktur itu? Ya lingkungan, ya. Karena rumah-rumah kita makin kecil, makin padat, tidak ada lagi halaman luas, ya. Kemudian juga tokoh-tokoh adat juga sudah pada wafat yang lama-lama, ya. Yang baru-baru generasi muda berpikirannya berbeda. Tambah lagi mungkin pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu, maka lambat laun budaya-budaya permainan rakyat itu juga hilang. Maka ini analogi menurut si Herbert Spencer seperti itu. Banyak hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan hilang ya karena tidak adaptasi, ya tidak adaptif, ya. Kemudian struktur lingkungan juga tidak mendukung. Jadi apapun itu kultur, ya budaya itu memang diciptakan oleh masyarakat, ya. Menurut si Spencer seperti itu. Jadi budaya itu diciptakan untuk kemaslahatan dan kemudahan kita hidup dalam berkembang. Disinilah esensi pemikiran Spencer. Nah, pemikiran Spencer ini lambat laun nanti akan berkembang menjadi aliran fungsional juga di belakang hari, ya. Karena memang menganggap fungsi-fungsi itu ada di dalam masyarakat sepanjang fungsi itu bisa didukung oleh struktur dan dikembangkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk adaptasi. Maka di belakang hari Parson akan mengembangkan ini tentang struktur fungsional yang dikenal dengan teori agil tadi. A-nya itu adalah adaptasi tadi, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sejalan dengan itu juga Spencer sangat mirip dengan teori-teori Arnold Toynbee yang pernah saya sampaikan, ya. Jadi kebudayaan itu tergantung tantangan dan jawabannya. Semakin berat tantangan, ya, maka masyarakat harus bisa menjawab itu. Jawaban itu dengan cara apa? Dengan kreativitas, ya. Dengan kreativitas melalui culture yang dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan. Culture dari mana? Bisa terbentuk dari ide pikiran, ya, masyarakat, ya. Seperti kalian ini sekarang, ya, harus ada tantangan dan jawaban. Tantangan ke depan itu makin sulit. Ada revolusi 4.0, sebentar lagi akan memasuki revolusi 5.0 misalnya. Itu tantangan bagi kalian. Bagaimana respon kalian dalam menjawab tantangan itu? Nah, menurut Arnold Toynbee juga sama dengan Spencer. Tujuan tantangan tadi kalian harus bisa menghadapinya dengan upaya supaya kalian bisa bertahan dengan cara adaptasi. Kalau tidak adaptasi, kalian akan lenyap. Caranya bagaimana? Harus dengan cara kreativitas, ya. Maka critical thinking ke depan itu sangat penting untuk menjawab tantangan, ya. Orang yang kreatif lah yang bisa hidup, ya. Kalau nggak bisa nggak bisa bertahan, ya. Jadi begitu dalam pandangan si Herbert Spencer. Semua memiliki fungsi-fungsi apapun itu, ya, di dalam masyarakat. Sekilas memang tidak ada bagi kita mungkin tidak penting, ya, tetapi bagi orang lain pasti berkembang, ya. Ada fungsi-fungsi seperti itu. Beca sekarang semakin hilang, ya. Kenapa? Karena dianggap tidak fungsional, ya. Karena sudah digantikan dengan Gojek, ya, Grab dan lain-lain, gitu. Jadi beca tidak lagi didukung oleh struktur dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena sudah ada penggantinya, ya. Maka lambat laun beca habis, gitu. Digantikan dengan moda baru, ya, dan itu didukung oleh pemerintah, ya, sehingga maka dia bisa berkembang. Begitu kira-kira analogi pemikiran Spencer, ya. Saya kira Spencer cukup di sini, ya, sebagai pengantar awal dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Nanti kita bercerita lagi mungkin tentang sedikit bagaimana pemikiran Marx atau pemikiran yang lain-lain, ya, sebelum nanti kita di semester 3 masuk ke teori sosiologi klasik yang lebih inti, ya, tentang pemikiran-pemikiran tokoh yang akan kita kaji. Baik, saya kira itu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun ada kemiripan dengan minggu lalu, ya tidak apa-apa, lancar kaji karena diulang, ya. Semakin diulang, kalian makin paham, semakin sering kalian mendengar, ya, kemudian membaca, ya, sehingga kalian makin mudah memahami pemahaman-pemahaman mata kuliah yang akan diajarkan oleh para dosen ke depan.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.